Hai guys, kalian ngerasa gak sih kalau sekarang tuh kayak apa-apa tuh serba personalized? Kayak misalkan, kalau kalian buka Spotify, itu tuh kayak kalau kalian lihat home Spotify kalian, itu tuh pasti ada playlist kayak Made for You, Discover Weekly, For Fans of siapa, atau kayak More of What You Like. Seolah-olah Spotify itu tahu apa yang kita suka dan apa yang kita enggak, dan kayak preferensi kita gitu. Nah, tapi kalau kalian lihat home Spotify teman kalian, itu belum tentu sama kayak kalian, karena balik lagi itu personalized. Itu di personalize tergantung preferensi orang gitu. Jadi kalau misalkan kalian bandingin antara home Spotify kalian sama home Spotify teman kalian, itu udah pasti beda. Nah kadang kita mikir nggak sih, kok kayak Spotify tahu kita lagi suka lagu apa, kok dia tahu kayak kita suka lagu-lagu yang macam apa gitu. Nah sebenarnya Spotify itu tuh bisa baca pattern dari apa yang kita lakuin atau behavior kita di Spotify. Kayak misalkan kita lagi dengerin lagu apa, kita dengerin berapa lama dan sebagainya, siapa yang kita dengerin. Jadi mereka tuh tahu, dan dari pattern itu situlah si artificial intelligence atau AI itu tuh bisa ngebantu Spotify kasih rekomendasi untuk user-user Spotify. Oke, hai guys, jadi aku Nyimas Karissa Azalia, dan di video ini aku bakal ngebahas hubungan antara Big Data, AI di strategic marketing dengan menggunakan Spotify sebagai contohnya. Nah, ngomongin strategic marketing itu bukan kayak sekedar bikin iklan atau kayak ya udah bikin playlist aja kalau contohnya Spotify, itu bukan. Tapi strategic marketing itu lebih ke ngebantu brand untuk menentukan arahnya mau kemana, objektifnya apa, mereka mau mencapai apa. Jadi misalnya Spotify itu mau bikin user lebih sering ngedengerin lagu di Spotify atau nemuin lagu baru atau segala macamnya, itu tuh menjadi objektif mereka gitu. Atau bikin misalkan mereka mau nambah user baru yang mau bayar untuk langganan si Spotify. Nah tujuan itu tuh penting karena setiap tujuan itu pendekatannya beda-beda. Jadi emang tujuannya itu atau objektifnya itu nggak bisa pakai satu pendekatan yang sama. Misalkan kalau tujuannya untuk ningkatin engagement, nah Spotify nggak bisa ngasih rekomendasi yang sama ke semua user, karena kan ada user yang suka let's say K-pop, ada juga yang lebih misalkan lebih sering dengerin podcast, terus ada juga yang lebih suka lagu-lagu mellow gitu di malam hari untuk nangis atau apapun. Itu kan beda. Jadi untuk memahami perbedaan tersebut, Spotify itu butuh big data. Si strategi marketing ini tuh butuh big data. Nah, some of you pasti kan ada yang oke, kalian tahu sering dengar big data, tapi mungkin kalian kayak belum paham banget big data tuh apa sih. Nah, big data itu intinya adalah kayak kumpulan data dari user activities dalam jumlah yang besar banget. Since dia namanya big data, jadi pasti datanya besar banget. Nah, dalam contoh Spotify, data itu tuh bisa berasal dari lagu apa yang diputar, lagu apa yang di skip, artis apa yang dia cari, playlist apa yang dia save, terus kayak durasi dia dengerin lagu, sampai kayak jenis konten atau lagu yang sering didengerin sama user. Bagi user mungkin itu kayak cuma kayak behavior mereka, kayak daily routine mereka, tapi buat Spotify itu tuh insight untuk ngebantu si strategic marketingnya. Big Data Analytics ini tuh membantu Spotify ngelihat pattern dari behavior user. Jadi Spotify tuh tahu kapan user tuh dengerin lagu di Spotify, jam berapa, genre apa yang lebih sering dipilih, lagu apa yang lebih sering di skip, terus kayak apapun itu yang jadi insight buat Spotify. Jadi hal-hal kecil dari behavior kita itu tuh jadi insight buat Spotify untuk mereka kasih rekomendasi ke kita. Nah, selain itu, brand itu juga perlu paham sama customer journey atau kayak perjalanan user sebelum akhirnya dia melakukan action. Nah, misalnya orang pertama kali dengar lagu yang viral di TikTok, kan seringnya kita nemuin lagu-lagu baru gitu, terus kita cari gitu itu lagu apa. Setelah itu dia nyari lagu di Spotify, dengerin sampai habis, terus mungkin dia save ke playlistnya. Nah, di situ tuh ada istilah yang disebut marketing attribution. Nah, marketing attribution itu ngebantu si brand lihat touch point mana yang ikut ngedorong si user sampai akhirnya dia melakukan action. Jadi apa nih kayak penyebabnya tuh apa yang mendorong dia sampai melakukan action tersebut. Nah, setelah si big data ini ngebantu Spotify untuk paham sama behavior sama apa aja yang dilakuin sama user di Spotify, setelah itu tuh dibantu sama AI. Jadi AI itu ngebantu Spotify untuk memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya. Jadi sederhananya itu big data menjawab pertanyaan seperti user ini biasanya ngelakuin apa ya. Nah, sedangkan si AI ini membantu menjawab rekomendasi apa yang paling relevan untuk satu user ini. Jadi kalau misalkan nih contoh,
Datanya itu nunjukin user lagi sering dengerin Ariana Grande atau lagu pop dengan genre yang mirip. Dari situ AI itu bakal ngebantu rekomendasiin lagu atau artis lain yang kemungkinan disukai sama user ini. Nah, dari situ AI ngasih rekomendasi lah ke Spotify. Itulah kenapa si Spotify ini tuh bisa nampilin section kayak fans of Ariana Grande atau kayak more of what you like atau Discover Weekly dan sebagainya. Nah, AI itu nggak ngasih rekomendasi itu random tuh enggak. Jadi kayak mereka harus baca pattern dulu dari data sebelumnya, mereka bandingin sama user lain yang punya preferensi yang mirip-mirip, terus mereka ngasih rekomendasi baru yang kemungkinan akan disukain sama user yang mereka analyze gitu. Tapi kan AI nggak selalu benar. Jadi kalau misalkan Spotify udah kasih lagu yang kemungkinan cocok buat user tersebut, tapi kan tuh belum tentu si user itu bakal suka, bisa jadi di skip. Jadi mereka tuh harus eval lagi, mereka harus belajar untuk rekomendasi selanjutnya based on rekomendasi sebelumnya yang mungkin kurang sesuai dan perlu diperbaiki sama Spotify. Jadi disitulah hubungan antara strategic marketing, big data, dan AI yang bisa kalian pahamin. Intinya strategic marketing itu menentukan tujuan atau objektifnya. Kalau big data itu ngebantu untuk paham user behavior dan customer journey-nya. Lalu dibantu sama AI untuk milih action atau strategi atau rekomendasi yang relevan untuk user-usernya. Contohnya dalam Spotify tadi. Nah, kalau diterapin ke Spotify, misalnya Spotify mau ningkatin engagement user. Pertama, Spotify itu melihat data dulu untuk mengetahui pattern si user ini tuh ngedengerin Spotify. Kedua, user itu bisa dikelompokin based on behaviornya. Ketiga, dari situ AI bisa membantu ngasih personalized recommendation kepada setiap kelompok user. Kayak misalkan user yang suka cari lagu baru, dia kemungkinan besar bakal dapet kayak Discover Weekly. Terus kalau user yang sering ngedengerin artis tertentu dan itu lagi yang dengerin, mungkin dia bisa mendapatkan rekomendasi kayak for fans of let's say Ariana Grande gitu. Nah, setelah itu Spotify perlu ngukur hasilnya. Nah, dari hasil itu Spotify itu bisa evaluate strateginya dan bisa bikin strategi baru dengan pendekatan yang lebih relevan dan sesuai. Nah, tapi kalian juga harus tahu kalau penggunaan big data dan AI itu juga punya resikonya. Jadi, brand atau let's say Spotify contoh, dia tuh harus menjaga privacy dan keamanannya data si user. Ada resiko dari si data yang mereka punya. Makanya brand yang pakai big data atau AI itu tuh harus lebih aware dengan privacy dan security-nya si masing-masing user. Oke, jadi AI itu bukan pengganti strategic marketing. AI itu cuma tools yang ngebantu brand untuk ambil decision dengan lebih cepat dan based on data. Kesimpulannya, big data itu membantu Spotify paham behavior dan customer journey. AI membantu mengubah data tersebut jadi prediction, recommendation, dan marketing action yang lebih relevan. Sementara itu, si strategic marketingnya itu tetap jadi main objektifnya, arah utamanya. Karena kan Spotify atau brand tetap harus nentuin apa sih yang mereka mau capai, targetnya tuh apa. Oke, sekian, terima kasih. Bye guys!